Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma ma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jemaah sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak, dan para ulama menyebutkan berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka nikmat yang paling besar bagi seorang hamba itu adalah nikmat al-hidayah. Nikmat al-hidayah di atas iman dan di atas Islam. Di atas iman dan di atas Islam. Dan ini adalah nikmat yang paling tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kemudian sesudah nikmatul hidayah, maka nikmat yang berikutnya adalah nikmatul amni, nikmat aman. Aman daripada ketakutan, aman dari berbagai macam ancaman. Ketika hati seorang muslim merasa aman jiwanya, badannya, hartanya, keluarganya, maka itu adalah nikmat yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala sesudah al-hidayah. Nah, nikmat yang ketiga jemaah di mata Allah Subhanahu wa taala yang ini berkenaan dengan pembahasan kitab yang sedang kita baca adalah nikmat al-afiyah, yakni nikmat kesehatan badan. Nikmat kesehatan badan, dan telah kita sebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang betapa luar biasanya nikmat al-afiyah, nikmat sehat badan dan juga selamat fisik dari berbagai macam penyakit. Maka diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kalau saya tidak salah, di mana beliau menyatakan laisa ba'dal yakini, tidak ada nikmat sesudah yakin, keimanan, satu nikmat yang paling bermanfaat bagi seorang hamba dan paling bernilai kecuali nikmat itu adalah al-afiyah. Kecuali itu adalah al-afiyah. Dan juga di dalam hadis yang lain, Abbas paman Rasulullah SAW, paman Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, pernah datang kepada Rasulullah SAW seraya memohon tentang satu doa yang bisa diucapkan senantiasa, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Is'al salillaha al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah dalam makna yang sempit adalah kesehatan badan. Al-afiyah dalam makna yang lebih luas adalah keselamatan badan. Demikian juga keselamatan seorang manusia di dunia dan di akhirat. Makanya kan kalau kita lihat dalam zikir pagi dan petang, itu ada zikir yang memuat di dalamnya permohonan supaya kita diberikan nikmat afiyah. Contohnya apa jemaah? Kalau kita lihat-lihat dari daftar bacaan zikir pagi dan petang, contohnya misalkan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kemudian fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fadli min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min tahti wa nugdala min tahti. Ya, nam. Kemudian zikir yang lain misalkan Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah afiyah pada badanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berikanlah afiyah pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah afiyah pada penglihatanku. Ini adalah doa-doa di mana seorang hamba memohon afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada hidayah, kemudian apa? Nikmat aman, kemudian apa? Nikmat kesehatan. Nah, yang paling buncit dan paling terakhir adalah nikmat apa jemaah? Nikmat harta. Nikmat harta. Sebab sebagaimana telah kita sebutkan
di mana Rasulullah SAW menyatakan ni'matani maghmunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang luar biasa tapi manusia sering mengabaikannya. Nikmat kesehatan dan nikmat mempunyai waktu luang, waktu lapang. Jikalau dibandingkan harta dengan sehat, kita milih mana, Pak? Banyak hartakah, badan sehatkah? Kalau diminta milih dua-duanya, Pak ya. Sehat kemudian banyak harta. Tapi kalau harus memilih salah satu di antaranya dan juga sebagai bahan perenungan kita, betapa kesehatan itu luar biasa nilainya, disuruh milih, maka kita lebih baik sehat, tidak punya harta, daripada banyak harta tapi sakit-sakitan. Nah, demikianlah konsepnya di dalam Islam, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah paling tinggi, walhamdulillah. Saat ini kita dalam keadaan mendapatkan hidayah daripada Allah. Kita tegak hati kita, bangun, kemudian datang ke masjid. Kemudian yang kedua, walhamdulillah nikmatul aman. Hati kita tidak sedang ketakutan dengan berbagai macam ancaman dan kekhawatiran yang merenggut ketenangan kita dan keselamatan, baik jiwa, keluarga, harta, dan yang lainnya. Adapun yang berikutnya adalah afiyah. Walhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun mungkin ada beberapa di antara kita yang menderita penyakit. Sebab memang jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak satu warna. Ada saatnya seseorang sehat dan itu dominan, dan ada saatnya seseorang menderita sakit. Bagi seorang muslim dua-duanya adalah kebaikan. Kemudian nikmat harta, walhamdulillah kita tidak boleh berkecil hati. Sebab di dalam Islam konsepnya adalah barang siapa yang sholat qabliyah subuh 2 rakaat, contohnya misalkan hadis Rasulullah SAW yang sama-sama kita hafal, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Maslamah bin Ubaidillah, beliau menyatakan, man asbaha aminan fi sirbih mu'afan fi jasadi lahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya wa ma fiha. Barang siapa yang dia bangun dalam keadaan aman, badannya sehat, kemudian dia hari itu mempunyai makanan untuk dia dan keluarganya, seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dan seisinya, dan dia seakan-akan menjadi orang yang paling kaya. Seakan-akan menjadi apa tadi? Orang yang paling kaya. Kita bangun sehat, aman, hari ini insya Allah punya makanan, kita sudah menjadi orang yang paling kaya, Pak, di dalam Islam. Belum lagi dengan hadis Rasulullah SAW tentang qabliyah subuh, di mana Rasulullah SAW menyatakan rak'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum salat fardu, 2 rakaat sunnah sebelum salat fardu subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kita ini jamaah dibandingkan Elon Musk dan lain-lain, lebih kaya siapa jamaah? Lebih kaya kita. Apa dalilnya? Hadis Rasulullah SAW. Dan ini patut menjadi perenungan dan konsentrasi kita. Nah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih pada pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad pada jilid yang keempat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim, inti daripada kitab Zadul Ma'ad itu ada 5 jilid tebal seperti ini. Yang pertama dan kedua tentang petunjuk Rasulullah SAW dalam berbagai macam ibadah dan juga sisi kehidupan. Kemudian jilid yang ketiga tentang sejarah hidup Rasulullah SAW dan peperangan yang beliau lakukan. Nah, jilid keempat ini adalah tentang kesehatan dan pengobatan. Ada 2 biasanya yang dilakukan oleh para ulama atau percetakan kitab. Ada yang mencetak kitab ini sebagai bagian integral daripada kitab Zadul Ma'ad dengan posisi jilid keempat. Ada juga banyak para ulama dan juga percetakan kitab mencetak secara khusus kitab yang diberikan judul At-Tibbun Nabawi, pengobatan yang berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi dijadikan satu kitab khusus terpisah daripada kitab apa? Zadul Ma'ad. Terpisah daripada kitab Zadul Ma'ad. Dan memang istilah Tibbun Nabawi ini jamaah dulu di zaman Rasulullah SAW dan zaman para sahabat tidak dikenal.
Tidak ada istilahnya pada abad pertama, kedua, ketiga sesuatu yang disebut dengan istilah Tibbun Nabawi. Itu dulu tidak ada. Baru kemudian sesudahnya para ulama mengumpulkan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, baik lisan kemudian praktik beliau yang berkenaan dengan kesehatan, penyakit dan pengobatan, dan disebut dengan istilah Tib An-Nabawi, pengobatan yang berasal daripada Nabi. Dan ketika disebut Tibbun Nabawi, para ulama ada dua maslak, ada dua metode. Ada yang hanya mencukupkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan Tibbun Nabawi, dan itu terbatas biasanya pembahasannya. Contohnya misalkan hadis tentang motivasi puasa 3 hari dalam 1 bulan, hadis tentang khasiat daripada hadis Habbatus Sauda, hadis tentang motivasi mengkonsumsi madu, hadis tentang motivasi untuk berbekam, hadis supaya macam-macam. Terbatas pada itu disebut dengan Tibbun Nabawi. Ada juga metode yang kedua di kalangan para ulama, Tibbun Nabawi tadi diperluas pembahasannya. Tibbun Nabawi diperluas dan dimasukkan dalam istilah Tibbun Nabawi hal-hal yang awalnya bukan berasal daripada Nabi, tapi memiliki kaitan tidak secara langsung. Nah, inilah yang ditempuh oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Metode kedua tadi, membahas Tibbun Nabawi, tapi disertakan juga pembahasan tentang kesehatan, penyakit dan pengobatan yang ada di zaman Rasulullah SAW sampai ke zaman Al-Imam Ibnu Qayyim pada abad ke-7, baik yang itu berkembang dulu asalnya dari Yunani, dari negara Arab, maupun mungkin bahkan ada memiliki keterkaitan dengan pengobatan tradisional Cina atau yang lainnya. Nah, yang kedua ini yang ditempuh oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi tidak semua pembahasan tentang kesehatan, penyakit dan pengobatan di dalam Zadul Ma'ad ini ada hadisnya. Sebab tadi metode yang kedua beliau luaskan dengan berbagai macam metode penemuan dan juga pandangan-pandangan kesehatan yang itu berkembang pada zaman beliau. Beliau hidup pada akhir abad ke-7, katakanlah demikian. Nah, itu yang beliau tuliskan dalam kitab ini. Contohnya misalkan di hadis-hadis Rasulullah SAW tidak dijelaskan bahwa tubuh manusia itu ada tubuh yang dingin, ada tubuh yang panas, ada tubuh yang lembab dan ada tubuh yang kering. Tidak ada hadisnya. Apa kaitan tidak secara langsung, kecuali bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda ketika saat makan korma dengan semangka. Kata Rasulullah SAW, korma ini panas dan semangka ini dingin. Maka panasnya aku netralkan dengan semangka, dan dinginnya semangka aku netralkan dengan korma. Kecuali hadis itu saja. Seperti itu. Kemudian juga di Rasulullah SAW tidak ada penjelasan bahwa penyakit juga ada jenisnya 4. Yaitu penyakit panas, penyakit dingin, penyakit kering, dan penyakit basah. Kemudian Rasulullah SAW tidak menjelaskan penyakit itu juga ada panas, dingin, kering dan basah, kecuali dalam beberapa hadis yang terbatas pada kasuistis jenis makanan tadi, di mana Rasulullah SAW menyatakan contohnya korma itu adalah panas, semangka itu dingin. Semangka itu dingin. Dan di dalam Islam konsepnya sesuatu harus dilawan dengan sesuatu pasangannya yang berlawanan. Kalau dia mempunyai tubuh panas, berarti banyaki konsumsi dingin. Kalau dia tubuhnya adalah dingin, banyaki konsumsi yang punya energi panas. Seperti itu, Pak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, inilah yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Dan para ulama menyoroti tentang satu hal, bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim biasanya selektif dalam hadis. Yang dipakai adalah hadis sahih, dan dijelaskan ini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis lemah. Tetapi khusus dalam pembahasan Tibbun Nabawi, Al-Imam Ibnu Qayyim mungkin sedikit longgar, sehingga beliau terkadang
memuat hadis yang lemah, kemudian menarik kesimpulan dan berbagai macam faidah. Ini yang ulama kasih catatan pada kitab Zadul Ma'ad. Selain Al-Imam Ibnu Qayyim, semasa beliau ada ulama yang lain juga yang menulis kitab Tibbun Nabawi. Contohnya misalkan adalah Al-Imam Ibnul Muflih, salah seorang ulama dalam mazhab Hanabilah. Beliau menulis khamsuna fusulan fit tibbin nabawi, 50 kaidah petunjuk kesehatan yang berasal daripada Nabi. Saya kebetulan belum baca kitab ini. 50 kaidah yang berhubungan dengan kesehatan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Demikian juga ada rekan beliau yang hidup pada zaman beliau dan ini sama-sama murid daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah. Jadi Al-Imam Ibnu Taimiyah ini sangat seorang ulama yang luar biasa. Murid-murid beliau semuanya luar biasa. Tidak lebih daripada belasan orang dan semuanya luar biasa. Contohnya misalkan Al-Imam Ibnu Qayyim adalah murid Ibnu Taimiyah. Contohnya misalkan Al-Imam Adz-Dzahabi, Al-Imam, kemudian Al-Imam banyak yang lainnya, Ibnu Katsir dan lain-lainnya merupakan murid daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah. Al-Imam Adz-Dzahabi juga menulis kitab khusus namanya At-Tibbun Nabawi. Baru kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan. Dan ada hal yang lain yang juga perlu kita isyaratkan dalam muqaddimah ini, bahwa tentang istilah Tibbun Nabawi para ulama berbeda pendapat. Apakah memang betul di dalam Islam itu ada pedoman untuk kesehatan, mengenali penyakit, analisa penyakit dan juga pengobatan, ataukah tidak ada? Ini menjadi diskusi yang panjang. Sebagian para ulama menyatakan bahwa Islam datang untuk membenahi keyakinan manusia, akhlak manusia, demikian juga tata cara ibadah dan muamalah manusia. Islam datang sebagai agama. Seperti itu. Ini yang pertama. Karena itulah tidak ada yang dinamakan dengan pengobatan Islam. Pengobatan ya pengobatan universal. Ya, kecuali itu berasal dari berbagai macam budaya, selama bermanfaat bisa digunakan. Demikian juga berkembang seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan juga taraf berpikir manusia. Maka tidak perlu ada dikotomi menurut pendapat yang pertama ini, pengobatan Islam dan pengobatan lain, atau misalnya Tibbun Nabawi dan pengobatan konvensional misalkan. Pendapat ini menyatakan bahwa kalaupun di dalam Islam ada hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, ada hal-hal yang berkaitan dengan analisa penyakit dan pengobatan, itu adalah merupakan qawaid atau kaidah-kaidah dasar. Ya, kaidah-kaidah dasar. Dan juga isyarat sebagai contoh-contoh sebagian kasuistis yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam Islam, dan tidak merupakan satu kesatuan utuh metode pengobatan atau kesehatan yang disebut dengan kesehatan dalam Islam. Jadi hanya sebagian. Adapun sebagiannya maka tentu saja sangat terbuka dengan berbagai macam jenis pengobatan, selama itu rasional, selama itu terbukti, kemudian juga selama itu bermanfaat bagi manusia. Pendapat yang kedua, ya, karena itulah pendapat yang pertama ini menyatakan bahwa kaum muslimin tidak boleh membeda-bedakan. Adapun pendapat yang kedua bahwa memang ada namanya Tibbun Nabawi dan umat Islam harus betul-betul menggali dan mengeksplorasi serta mengembangkan tentang Tibbun Nabawi tadi. Contohnya misalkan yang pertama tadi kan berdalil dengan hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah tidak diutus sebagai dokter. Kalau kita pikir betul juga. Beliau diutus sebagai apa Pak? Sebagai Nabi dan Rasul. Nah, pendapat yang pertama tadi menyatakan bahwa ada hadis Rasulullah SAW ketika para sahabat dulu di Madinah. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah itu rata-rata pedagang. Madinah itu profesi rata-rata sebagai petani, korma terutama. Nah, masyarakat Madinah itu biasa melakukan penyerbukan
sari bunga jantan dengan sari bunga betina, pohon kurma, supaya terjadi pembuahan. Walaupun tidak secara alami tetapi dilakukan demikian. Nah, Rasulullah SAW melihat demikian, kenapa kalian demikian? Coba nggak usah. Coba serbuk bunga tadi, serbuk bunga jantan dengan serbuk kurma betina tidak perlu diinikanlah. Maka para sahabat melakukan apa yang beliau lakukan. Ternyata pohon kurmanya, bunganya tadi tidak menjadi buah. Ya Rasulullah, kami telah melakukan apa yang Anda katakan, tapi ternyata kurmanya tidak jadi buah. Apa kata Rasulullah SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang hal-hal teknis dunia yang kalian geluti di dalamnya. Kalian lebih tahu, silakan. Jangan terpaku padaku. Nah, apakah itu juga berlaku dalam dunia kesehatan? Bahwa yang lain lebih tahu daripada Rasulullah SAW, sebab Rasulullah SAW diutus sebagai apa tadi? Nabi dan Rasul. Nah, pendapat yang kedua, dan ini kebanyakan yang dirajihkan oleh para ulama, bahwa walaupun tidak secara utuh dan tetap terbuka menerima berbagai macam penemuan kesehatan, sebab kesehatan ini kan ilmu dunia dan itu berkembang dinamis, tetapi Rasulullah SAW telah meletakkan pokok-pokok inti kesehatan dan pola hidup sehat terbaik dan bagaimana mengatasi penyakit. Ya. Walaupun pada tahapan prakteknya harus tepat ketika dipraktekkan. Contohnya misalkan ada seseorang yang mengeluh bahwa teman atau sahabatnya sakit perut, diare. Kata Rasulullah SAW, kasih madu. Ya. Dikasihlah madu dalam hadis sahih tersebut. Ternyata sakitnya tetap sakit lagi, Pak. Kata Rasulullah, kasih madu. Ya. Kasih lagi, kok nggak sembuh? Kata Rasulullah ketiga kali, kasih lagi madu. Juga nggak sembuh. Kata Rasulullah SAW, sadaqallah, Allah pasti betul. Yang dusta adalah perutnya dia. Maksudnya, iya. Maksudnya bahwa Rasulullah SAW mempunyai konsep khusus dan itu harus dilakukan. Ini pendapat yang kedua di kalangan para ulama. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau kita masuk secara global, contoh-contoh misalkan pengobatan kita jelaskan secara singkat. Jadi posisi saya dalam kajian ini adalah menjelaskan Tibbun Nabawi dan menjelaskan apa isi kitab. Tidak lebih daripada itu. Jadi saya tidak membahas kedokteran modern misalkan, ya, atau hal-hal yang semacamnya, sebab itu tentu saja bidang yang berbeda. Saya hanya menjelaskan tentang kesehatan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dan juga dijelaskan di kitab ini, terbatas itu. Ya, adapun hal-hal yang lain bisa ditanyakan kepada ahlinya. Nah, di dalam Islam, contohnya, ini kita belum lagi masuk pada bagian awal kitab. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas awal kitab, nanti kita ulang kembali. Beberapa hal yang perlu kita ketahui, kata para ulama di dalam pembahasan Tibbun Nabawi. Yang pertama, kemarin kan Al-Imam Ibnu Qayyim telah menjelaskan bahwa manusia itu terbagi dua, jasmani dan rohani. Betul, Pak ya? Maka penyakit juga kita bisa bagi dua. Ada penyakit jasmani dan ada penyakit rohani. Dan musibahnya, identifikasi ini terkadang sulit. Kadang penyakit jasmani disangka penyakit rohani. Penyakit psikologi maksudnya disangka penyakit fisik. Atau terkadang ada contoh yang bias. Sakitnya sakit psikologi tapi berpengaruh pada fisik. Nah, seorang tabib, kata para ulama dan juga diisyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim sebagaimana telah kita jelaskan, harus tepat menganalisa
Sebab itu berhubungan dengan pengobatan selanjutnya, jenis pengobatan dan obat yang dia pakai. Apakah sakit si pasien tadi sakit fisik atau sakit gangguan psikologi? Seperti itu. Itu yang pertama dulu. Contoh misalkan, kasus gampang sederhana. Di satu sekolah, jam makan siang sesudah pas jam istirahat, jam 12. Katakanlah seseorang siswa namanya Budi. Mohon maaf kalau ada yang namanya Budi, nggak ada ya. Contoh, setiap jam 11 siang si Budi sudah kelaparan. Dan perutnya itu kelaparan betul, melilit, kelaparan lah, lemas, ngantuk di kelas. Menjadi pertanyaan, apa yang dialami si Budi tadi, apakah penyakit rohani ataukah penyakit fisik? Kira-kira apa, Pak? Kelainan yang dialami, murid yang lain masih kenyang semuanya, kecuali si katakanlah namanya Budi. Setiap jam 10 atau jam 11 sudah lemas, ngantuk, kelaparan, mau jajan. Apakah pertanyaannya yang dialami Budi tadi gejala kesehatan fisik ataukah penyakit rohani? Jawabannya tentu saja tergantung. Ya, kalau di kantin sekolah jam 10-nya itu mulai masak dan baunya kemana-mana, dan itu ternyata begitu dihayati oleh si Budi, berarti solusinya harus makan atau enggak, Pak? Enggak, masalahnya ada di ininya. Atau misalkan si Budi senangnya bakso, dan tanpa disadari yang lain, gurunya bingung, kenapa Budi ini kelaparan terus? Tanpa disadari oleh yang lain, si Budi ini hobinya bakso, dan ternyata jam 10 atau jam 11 tukang bakso lewat gitu. Sehingga secara psikologi, aduh kata si Budi lewat. Nah begitu. Jadi ini contoh kecil jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pembahasan penyakit ada namanya psikometik atau apalah yang disebut dengan bahwa tubuh manusia itu ternyata dipengaruhi oleh perasaannya. Psikosomatik, bahwa tubuh manusia dipengaruhi oleh perasaannya. Tubuh manusia dipengaruhi oleh perasaannya. Kemudian poin yang kedua di sini disebutkan, contohnya misalkan di dalam Islam, ini contoh-contoh sederhana, contoh-contoh kecil di mana Islam begitu mementingkan kesehatan. Makanya dalam Islam jamaah disebutkan hukum untuk belajar kedokteran, kesehatan itu adalah fardu kifayah yang sangat ditekankan. Jadi kalau ada anak keluarga antum atau cucu atau semacamnya, dia mempunyai kelebihan dalam pelajaran misalkan IPA atau pelajaran-pelajaran umum yang lainnya, matematika atau yang semacamnya, dan dia sanggup untuk mengambil kesehatan, kedokteran misalkan, maka itu hal yang sangat bagus. Sebab ini adalah fardu kifayah di dalam Islam. Contoh yang lain yang sederhana adalah perintah mencuci tangan. Jadi ketika seseorang bangun tidur itu tidak boleh melakukan apapun selain buang hajat dan mencuci tangan. Di dalam Islam konsepnya boleh wudu di bejana. Jadi Rasulullah SAW itu ada bejana khusus, Pak. Dalam hadis riwayat Utsman bin Affan, hadis riwayat Bukhari Muslim, disebutkan min taurin, dari kuningan. Dan boleh seseorang langsung wudu masukin tangan ke bejana, tetapi dengan syarat apa? Cuci dulu di luar bejana. Kemudian seseorang juga ketika bangun dari tidur dan sebelum melakukan aktivitas yang lain, dia wajib mencuci tangannya dulu. Sebab dia tidak tahu aina batat yadu, apa yang dilakukan oleh tangannya semalaman itu ngapain saja. Seperti itu. Kemudian contoh kecil yang lainnya bahwa Rasulullah SAW menekankan tentang pentingnya menjaga kebersihan kepala, rambut, dan juga kuku-kuku. Itu banyak hadisnya. Kemudian hadis yang lain juga Rasulullah SAW menekankan tentang pentingnya menjaga dan berpakaian secara baik serta berhias. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan supaya kaum muslimin membersihkan rumah dan halaman rumah.
Dan pada zaman dulu jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin mencapai puncak kejayaan, saat itu Eropa masih gelap gulita, tanah-tanahnya masih becek, dan disebutkan oleh sejarawan orang Eropa saat itu mandinya paling beberapa kali dalam 1 tahun. Jadi saat abad ke-7, ke-8 sampai abad ke-12 itu Eropa masih begitu ke belakang. Ketika kaum muslimin begitu sangat maju dari abad ke-2 sampai kemudian abad-abad berikutnya, Eropa saat itu gelap gulita, jalannya becek, penuh bau, dan orangnya tidak mandi kecuali hanya beberapa kali dalam 1 tahun. Bahkan disebutkan dalam sebagian literatur, Ratu Isabel, penguasa Spanyol, Hispania, itu kan saat itu dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, kurang lebih beberapa abad, 4 sampai 6 abad saya lupa, dikuasai oleh kaum muslimin. Di mana saat itu kota yang paling terkenal Cordoba dan kota-kota semuanya itu dikuasai kaum muslimin. Nah, saat itu Kristen tunduk di bawah kekuasaan Kristen Spanyol, tunduk di bawah kaum muslimin. Ada seorang bangsawan namanya Ratu Isabel, penguasa di satu kota, dan kota lain ada seorang pangeran namanya Pangeran Ferdinand. Kalau saya tidak salah begitu sejarahnya dulu. Nah, keduanya ini kemudian merancang, termasuk orang tua sebelumnya, bahwa keturunan kami harus bisa mengusir kaum muslimin dari tanah Spanyol. Bahkan kemudian Ratu Isabel bersumpah, aku tidak akan mandi kecuali setelah kaum muslimin akan apa? Kalah dalam peperangan. Sejak saat itu nggak mandi, Pak, bertahun-tahun. Kemudian ketika dua kekuatan tadi, pasukan Ratu Isabel dengan pasukan kekuasaan Raja Ferdinand disatukan lewat pernikahan, kaum muslimin menang. Konon sebagian saya menyebutkan baru Ratu Isabelnya mandi. Seperti itu. Itu keadaan zaman dulu. Saat dimana Rasulullah SAW awal mula diutus, beliau telah memotivasi supaya kaum muslimin wajib mandi. Makanya para ulama kan ikhtilaf Pak tentang mandi Jumat itu. Apakah hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Ataukah wajib kalau sudah ada bau? Maka memang sebagian orang di tanah yang lain, contohnya di Afrika atau di Arab, mandinya itu 1 kali dalam seminggu, atau 1 kali dalam 1 hari paling rajin, atau 1 kali dalam 2-3 hari. Ya, tinggal pakai parfum dan udaranya juga mendukung yang demikian. Nah, maka dalam Islam ditekankan kebersihan. Contohnya yang lain adalah di dalam Islam harus menjaga kebersihan makanan, demikian juga minuman. Demikian juga di dalam Islam tidak boleh fisik itu dipaksakan. Maka kita temukan misalkan dalam hadis Salman Al-Farisi ketika bertamu ke saudaranya yang disaudarakan dalam Islam, kemudian di situ dinasehati dengan satu nasihat yang merupakan petunjuk Rasulullah SAW, bahwa Allah punya hak, keluarga engkau punya hak, fisik engkau punya hak, jangan dipaksakan di luar batas kemampuan, dan berikanlah hak sesuai pada tempatnya masing-masing. Maka Islam menekankan fisik tidak boleh dipaksakan walaupun untuk satu ibadah dan ketaatan. Jadi nggak boleh misalkan seseorang saking josnya, semangatnya, dia tahajud semalaman gitu Pak. Setiap hari puasa, dia paksa fisiknya di luar hal yang normal. Karena itulah dalam hadis Aisyah kan kita tahu tentang kisah 3 orang yang bertanya tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Kemudian dalam Islam juga ada namanya Sunanul Fitrah. Sunanul Fitrah itu contohnya adalah memendekkan kumis, mencabut ketiak, memotong kuku, berkumur dan bersiwak, serta yang lainnya. Disebut dengan Sunanul Fitrah. Ini contoh kecilnya bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan. Berikutnya ada dispensasi dalam begitu banyak jenis ibadah.
telah kita jelaskan. Kalau puasa sakit, maka yang lebih utama adalah, bahkan wajib kata para ulama, berbuka. Demikian juga wanita ketika melahirkan itu ada masa jeda yang disebut dengan masa nifas. Kemudian kalau kita sholat tidak bisa berdiri, maka kita duduk. Tidak bisa menggunakan media air dalam bersuci, maka kita pakai tayammum. Kemudian juga orang yang haid itu bahkan dosa kalau dia puasa, seperti itu. Dan dalam Islam yang lainnya misalkan hal-hal yang lainnya misalkan pentingnya kesehatan dalam semua ibadah. Contohnya misalkan pentingnya kebersihan ketika sholat. Ketika sholat kan seseorang bersuci terlebih dahulu. Bersuci itu tentu saja erat kaitannya dengan kesehatan. Bahkan di dalam mazhab Hanafiyah itu disunahkan ad-dalak. Ad-dalak itu tidak hanya membasahi. Kalau wudu kan namanya gusul. Gusul itu apa artinya Pak? Membasahi. Imrarul ma'i alal a'dha. Membasahi anggota badan dengan air. Nah, di dalam mazhab Hanafiyah contohnya misalkan disunnahkan al-gusul tadi disertai ad-dalak. Ad-dalak itu maksudnya diapakan Pak? Digosok-gosok lah, ditekan-tekankan. Ketika tangan tidak begini, tapi tidak juga begini, tapi ya semacam ada pijitan-pijitan ringan seperti itu. Ketika telinga juga demikian. Itu dalam mazhab Hanafiyah ditekankan. Itu contoh kecilnya. Kemudian yang lainnya misalkan bahwa seseorang jikalau dia penyakit dan itu dianalisa bisa menjangkiti orang lain, maka dipisah. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang sakit tidak dicampurkan dengan orang yang sehat, seperti itu. Dan itu betul-betul menjadi kaidah dalam penyakit menular atau penyakit taun. Dan sejak zaman dulu Rasulullah SAW telah menekankan, apa zaman Covid dulu Pak kita alami, apa istilahnya itu, supaya kita terpisah. Ya, kemudian di rumah saja. Nggak boleh ada yang di jalan sampai jalan-jalan sepi apa waktu itu ya. Ya mungkin seperti itulah contohnya. Nah itu menekankan contoh kecil bahwa Islam menekankan kesehatan. Contohnya misalkan dalam hal yang lainnya, dalam hal makanan misalkan. Dalam Islam kan diharamkan makanan yang disebut dengan bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi atau yang semacamnya. Kemudian juga Islam betul-betul mengharamkan segala hal yang bisa mengganggu fungsi normal pikiran dan otak manusia dari berbagai macam zat narkotika. Kemudian contoh yang lainnya adalah Islam menekankan tentang bahwa makanan itu tidak hanya tentang kehalalan tapi juga tentang kandungan di dalamnya yang disebut dengan istilah thayyib. Halal berkenaan dengan status makanannya, thayyib itu berkenaan dengan kandungannya. Maka ayatnya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Kemudian contohnya misalkan di dalam Islam ada syariat puasa, dan bagaimana bahwa nanti kita jelaskan secara detail dalam bagian yang lain bahwa penyebab kebanyakan penyakit itu pada makanan. Dan uniknya kemarin telah kita isyaratkan bahwa satu kaum yang makanannya sederhana dan alami, obatnya juga adalah sederhana dan alami. Makanan konsepnya sekaligus jadi obat. Tapi satu kaum yang makanannya kompleks, gitu Pak. Makanannya warnanya macam-macam, rasanya juga macam-macam, bentuknya juga macam-macam, diolahnya juga dengan banyak tahapan dan juga dicampur dengan berbagai macam zat kimiawi. Nah, itu pengobatannya juga sangat kompleks dan obatnya juga sangat rumit, seperti itu. Di dalam Islam demikian.
Kemudian juga contohnya misalkan Islam menekankan bahwa perut itu sumber penyakit kalau senantiasa kenyang. Maka tidak ada tempat wadah yang paling jelek kalau dipenuhi melainkan perut, kata Rasulullah SAW. Kalau kalian mampu, sepertiganya untuk kalian bernapas, sepertiganya untuk kalian minum, sepertiganya untuk kalian untuk makanan, untuk minuman, dan untuk air. Nah, kebanyakan orang atau sebagian kenyang. Nah, ketika kenyang semuanya dipenuhi makanan dan minuman. Apa yang dikalahkan? Untuk napasnya. Dan para sahabat, apakah pernah kenyang? Kenyang juga, Pak. Dalam hadis Abu Hurairah, bahkan beliau ketika dikasih susu, beliau minum sampai kenyang. Kata Rasulullah, minum lagi. Aduh Rasulullah, ini nggak ada tempat lagi. Sudah saking kenyangnya. Para sahabat dan Rasulullah SAW juga kenyang, tapi kenyangnya jarang, Pak. Nah, kalau kita tiap hari kenyang, nah itu bedanya, Pak. Itu bedanya. Dan ternyata makin sering seseorang tidak kenyang, itu ternyata makin positif. Sehingga kemudian ditemukan fakta oleh profesor di Jepang, satu fenomena yang disebut dengan autopagi atau istilah yang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau. Nah, selanjutnya yang lainnya di dalam Islam misalkan bahwa ada kaitan yang erat antara makanan dengan minuman dan juga kesehatan. Maka dalam Islam konsepnya penyakit itu kurang lebih 60% dari makanan, kemudian 20% adalah pola istirahat yang tidak bagus, dan 20% itu berasal dari ketiadaan aktivitas fisik atau olahraga. Tapi tetap yang dominan kebanyakan penyakit disebabkan oleh makanan. Jadi kesehatan seseorang statusnya tergantung apa yang dia makan. Demikian konsepnya. Kemudian Islam juga menekankan tentang puasa. Ada satu hal yang secara khusus sebagai mitigasi kalau dia sering kenyang, yaitu dipaksa puasa. Maka dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan, aku wasiatkan engkau jikalau bisa jangan sampai meninggalkan 2 rakaat di waktu duha, ya kan begitu. Kemudian puasa 3 hari di setiap bulan. 3 hari di setiap bulan. Itu harus ada puasa saat ketika sistem pencernaan manusia bisa istirahat maksimal. Kemudian juga contohnya misalkan Islam mengharamkan zina untuk menutupi berbagai macam penyakit yang berkenaan dengan kelamin. Islam juga memerintahkan dan mewajibkan khitan. Islam juga menekankan tentang bahwa hubungan badan tidak boleh dilakukan kecuali hanya antara pasangan suami dan istri atau dengan budak. Ya, saat ini kan nggak ada lagi budak, gitu jangan. Kemudian yang lain-lainnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak isyarat dalam Islam, arahan dan ketentuan supaya kaum muslimin betul-betul menjaga kesehatan. Nanti mungkin kita akan tambahkan poin-poinnya. Intinya adalah bahwa yang lebih kuat insya Allah di dalam Islam memang ada tibun nabawi, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan penjagaan kesehatan, analisa penyakit dan bagaimana mengobatinya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW berupa kaidah-kaidah, kemudian berupa contoh-contohnya, dan itu tanpa menutup pintu bahwa Islam sangat terbuka terhadap semua penemuan dan juga perkembangan kesehatan yang lainnya, dan tidak perlu ini dilakukan dikotomi. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke kitab ini. Pada pembahasan selanjutnya kita telah membahas tentang bahwa sakit, kata Imam Ibnu Qayyim, ada maradul abdan, ada sakit yang berupa fisik dan ada sakit yang berupa hati. Dan dalam hal kesehatan fisik telah kita sebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim membagi 3. Yang pertama adalah menjaga kesehatan yang sudah ada, al-hifadz ala sihhah,
menjaga kesehatan yang sudah ada. Adapun yang kedua adalah al-himyah, upaya protektif dan preventif. Jangan sampai kita itu jangan sampai kita jatuh sakit. Kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Dan kemudian yang ketiga, seseorang harus menghindari hal-hal yang harusnya dia hindari. Yang harusnya dikeluarkan, yang harusnya masuk itu dimasukkan. Maka Imam Ibnu Qayyim pada kesempatan yang lalu telah menyebutkan ada 4 hal dalam tubuh manusia, ada 10 hal ya di dalam tubuh manusia yang itu bisa menimbulkan efek negatif. Telah kita sebutkan sebelumnya. Saya lupa bagian yang kita sebutkan kemarin. Contohnya adalah cairan kencing, kemudian kotoran manusia, kemudian sperma atau mani, kemudian yang lain-lainnya. Ada 10 di dalam tubuh manusia yang cairan tersebut kalau dikeluarkan harus dikeluarkan, dan itu sangat penting bagi kesehatan manusia. Kemudian yang selanjutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim pada bagian yang pertama ini di pembukaan beliau menyatakan bahwa tubuh manusia itu intinya terbagi pada 4. Ada yang panas, ada yang dingin, ada yang kering, dan ada yang lembab. Nah, 4 ini kemudian terbagi lagi menjadi 9. Ada tubuh yang netral atau mu'tadil, ada yang panas, lembab, panas, kering, kemudian juga lembab, basah, dingin, ada yang dingin kering, dan ada dingin yang lembab. Karena itulah penyakit juga terbagi demikian. Dengan demikian juga makanan ada yang panas, ada yang dingin. Nah, tinggal perinciannya perlu ada eksplorasi lebih lanjut. Apa saja penyakit yang apa tanda tubuh panas? Karakteristik tubuh panas itu apa saja? Apa karakteristik tubuh yang cenderung dingin? Apa karakteristik dan ciri-ciri khusus tubuh yang kering dan yang lembab? Ini mungkin kita coba carikan referensi yang memadai dan kita bahas insyaallah pada pertemuan akan datang. Demikian juga penyakit ada yang panas, ada yang dingin, kemudian ada yang kering dan ada yang basah. Apa saja rinciannya nanti kita coba lebih detailkan. Sebagaimana juga makanan ada yang panas dan ada yang dingin. Contohnya apa tadi dalam hadis Nabi? Semangka dingin, kurma panas. Ya, umumnya buah-buahan itu sifatnya dingin. Ya, kecuali disebut, dan ini ternyata kalau saya lihat dan amati banyak kaitannya dengan metode Cina juga. Ya kan? Ada hubungannya ternyata. Contohnya misalkan buah-buahan kebanyakan memang dingin. Jadi kalau tubuh kita adalah tubuh jenis panas, banyaki makan yang dingin. Secara umum sayuran dan buah-buahan itu dingin sifat energi dasarnya. Maka buah-buahan itu dingin. Bagus kalau orang misalkan sakit lambung itu dijelaskan itu penyakit panas. Orang yang sakit lambung jangan makan yang panas. Bukan teh panas gitu Pak, bukan bakso panas, bukan. Tapi sifat makanannya. Ya, sifat makanannya. Contohnya misalkan bawang putih itu sifatnya panas. Rempah-rempahan itu sifatnya panas, seperti itu. Apalagi kalau sambal Pak ya, cabai itu betul-betul panas gitu ya. Jadi harus tepat. Orang yang penyakitnya dingin banyaki makanan nutrisi yang panas. Kemudian orang yang panas banyaki nutrisi yang dingin. Kalau tubuhnya netral, ya dia netralkan. Makan yang ini ada yang netralkan. Maka di dalam Islam
Segala puji bagi Allah yang khalaqal azwaja kullaha. Semuanya dijadikan berpasang-pasangan, bahkan pada tumbuhan, sayuran dan juga buah-buahan. Itu ada pasang-pasangannya. Jadi yang musibahnya adalah kalau kita tidak bisa identifikasi, ternyata tubuh kita itu panas. Tapi kok tiap hari yang kita makan adalah makanan yang panas gitu ya. Atau ternyata tubuh kita adalah tubuh yang dingin. Tiap hari yang kita makan adalah dingin. Dan berbagai macam protein hewani itu sifatnya panas. Contohnya misalkan apa? Sapi, kambing, ayam, bebek, ya, ikan. Itu rata-rata sifatnya adalah panas. Sifatnya adalah panas. Nah, perincian ini yang mungkin harus ada detail poinnya. Nanti suatu saat kita usahakan bagaimana saja sifat, detail, karakteristik tubuh yang panas, tubuh yang dingin, tubuh yang kering, tubuh yang basah, penyakit yang panas, penyakit yang dingin, penyakit yang kering dan penyakit yang basah, makanan yang panas, makanan yang dingin, makanan yang kering dan makanan yang basah atau yang semacamnya, dan itu sedikit agak rumit rinciannya. Saya hanya menemukan potongan-potongannya. Nanti coba kita jadikan satu kesatuan. Wallahu taala a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan jamaah pada kajian berikutnya. Dan kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim di sini menyatakan bahwa kondisi tubuh manusia itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia sehat. Keadaan yang kedua adalah dia jelas yang kedua kalau nggak sehat apa Pak? Sakit. Keadaan yang ketiga adalah keadaan di antara sehat dan sakit. Seseorang yang sehat tidaklah menjadi sakit kecuali melewati keadaan yang ketiga tadi. Apa keadaan yang ketiga tadi? Antara sakit dan sehat. Orang sehat tidaklah menjadi sakit kecuali melewati jenis yang ketiga. Orang sakit menuju sehat tidaklah bisa kecuali melalui fase tahapan pemulihan antara sehat dan sakit tadi, kata Imam Ibnu Qayyim. Dan memang tubuh manusia itu sangat luar biasa kompleks, ya sangat luar biasa kompleks, baik sistem pencernaan, peredaran darah, pernapasan, kemudian sistem hormonal dan yang semacamnya. Kalau diuji detail dalam lab, beda angka dikit, apa yang terjadi? Sakit. Semuanya punya angka ternyata, patokan detail yang sudah baku. Lebih sakit nggak Pak? Sakit. Kurang dikit? Sakit juga. Dan itu itemnya kan ratusan kalau kita di lab. Kalau kita cek lab itu kan kadang-kadang sampai 10 halaman Pak. Nama-nama zat yang dianalisa dalam lab tersebut, dan ada patokan normal, terhitung tinggi, terhitung rendah. Kalau tinggi tidak bisa ke normal, tidak bisa sembuh maksudnya, kecuali dia mencapai angka remis atau nol sesuai yang ada pada patokan baku di angka lab tersebut. Jadi subhanallah. Makanya manusia itu ya gampang sakit gitu Pak ya. Sedikit salah, sedikit ada yang abnormal, salah makan dikit, salah pola istirahat dikit, salah timbangan dikit, salah nutrisi dikit, apa yang terjadi? Sakit. Maka manusia itu khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Kita ini lemah Pak. Makanya Fir'aun itu konon disebutkan, kenapa dia sampai sombong? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Konon sebagian menyebutkan gak pernah sakit. Fir'aun juga bingung, wah ini sehat dan kuat terus, gak pernah sakit. Ya, sehingga Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Seperti itu.
Jadi memang ya sakit ini kita nikmati, kita syukuri, dan kita optimis. Maka nanti ada hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya optimis bagi pasien atau orang sakit. Sebagian dokter kan nggak begitu, Pak. Contohnya, saya dulu diponis satu dokter ketika saya periksa medis di satu rumah sakit. Aduh, kamu ini nggak sampai usia 30 tahun. Berapa usia kamu, Dek? 20 sekian. Kayaknya nggak sampai 30 tahun. Kaget saya, Pak. Lah, nggak sampai 30 tahun. Ya, itu kan nggak boleh sebetulnya. Menyebabkan hati si pasien tadi menjadi pesimis. Harusnya kan dimotivasi. Ya, harusnya dimotivasi. Alhamdulillah saat ini usia 45. Masih hidup dengan izin Allah. Itu pengalaman pahit. Maksudnya adalah harus diberikan optimis. Sebab kata Rasulullah SAW, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali bersamanya Allah Ta'ala menurunkan obat. Akan tahu orang yang Allah Ta'ala berikan petunjuk untuk tahu, dan akan tidak tahu orang yang tidak tahu. Dan obat ketika pas dengan penyakit maka akan menyembuhkan. Pas dosisnya, pas jenisnya, pas waktunya, pas kondisi tubuhnya, semuanya harus pas, maka hasilnya adalah akan sehat dan sembuh. Ini mungkin jamaah, semoga bermanfaat. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan hukum atau yang semacamnya tentang di buku ini. Silakan, Pak. Saya tertarik membahas kitab ini supaya saya juga dapat manfaat gitu maksudnya. Ya, silakan. Ada pertanyaan mungkin? Dan memang yang kasihan adalah generasi muda. Ya, generasi muda ketika tidak memperhatikan pola-pola yang disebutkan, kaidah-kaidahnya di dalam Islam tadi dan juga dalam ilmu kesehatan lainnya, maka sering sakit-sakitan padahal masih muda belia, usia sekolah misalkan sudah terkena penyakit gula. Dan fenomena yang menyedihkan ketika seseorang menceritakan pengalamannya datang ke rumah sakit ke bagian cuci apa, Pak? Cuci darah, itu sebagian yang menunggu giliran itu adalah anak-anak. Ada yang usia SD, SMP, ya seperti itu. Ini tentu saja sangat menyedihkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan satu atau berkenaan dengan hukum atau berkaitan dengan Tibun Nabawi? Nanti kita explore insyaallah lebih dalam. Ya, silakan, Pak. Ya. 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 Jadi penjelasan Ibnu Qayyim tadi, satu kaum yang hidupnya sederhana, apa yang mereka makan itulah juga obatnya. Mereka menjadikan pengobatan sekaligus sebagai makanan, atau menjadikan makanan sekaligus sebagai obat. Latar belakangnya demikian. Maka makin berkembang istilahnya makanan itu kuliner, Pak ya, makin berkembang macam-macam, dan nama-namanya juga saya nggak suka juga, Pak. Ada terkadang bakso setan gitu, Pak ya, itu kan sudah menyebabkan psikologi orang sudah bahaya gitu ya, pocong dan semacamnya. Nah, jadi makanan di zaman Rasulullah SAW, makanan kan gandum pun tidak ditambahi kimia. Kan makanan itu ada yang sifatnya natural, alami,
ada yang lewat proses dimasak, digoreng dan dikukus, dibakar. Ada juga yang ultra proses masuk ke pabrik dengan tujuan bisnis, supaya bisnisnya tidak mengalami kerugian, harus tahan lama, dikasih pengawet supaya ketagihan, dikasih pemanis macam-macam. Nah, itu disebut dengan ultra proses. Maka yang kita lihat di zaman Rasulullah SAW adalah yang mereka makan tentu saja di zaman dulu adalah makanan-makanan yang alami. Maka Rasulullah SAW senang kambing dan begitu ya. Beliau juga senang kurma dan buah-buahan. Beliau juga makan 2 kali dalam 1 hari. Beliau juga melakukan hal-hal yang lazimnya. Intinya makanan saat itu alami, susu dan semacamnya. Adapun maka tidak dikenal jenis-jenis penyakit yang aneh-aneh tadi. Di zaman dulu ada seorang penguasa di luar kekhalifahan kaum muslimin, respek terhadap kaum muslimin. Dia kirimkan konon dalam cerita tersebut seorang tabib, dihadiahkan seorang dokter. Ternyata tabib atau dokter tadi nganggur, Pak, nggak ada kerjaan, nggak ada orang yang antri dan butuh pengobatan. Ya, ternyata sehat, umumnya sehat semua. Tapi memang ada di dalam Islam satu penyakit yang nggak ada obatnya, Pak. Penyakit apa itu? Al-haram, tua. Al-haram, tua. Kalau pikun masih bisa dari awal preventif supaya nggak pikun misalkan. Di dalam Islam disebut dengan al-haram. Ya bisa juga diterjemahkan pikun. Al-haram itu adalah kondisi tua, kemudian dengan semua konsekuensi masa tua. Makanya saking nggak mau tua, dulu telah kita sebutkan Hairil Anwar itu menulis puisi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Iya seperti itu. Makanya supaya tidak tua, orang rela mengorbankan harta yang mahal ratusan bahkan miliaran untuk berbagai macam terapi anti tua. Terapi anti tua, Pak. Salah satunya misalkan mengganti sel tubuhnya ya dengan terapi sel, macam-macam lah. Ya, yang mahal-mahal seperti itu. Tapi tetap tua itu adalah sunnatullah. Apakah ada sakit mah di zaman Nabi? Tidak dijelaskan demikian. Ya kalau sakit perut memang ada, Pak. Sakit perut. Ya, atau yang semacamnya. Intinya kaidahnya makin sederhana dan alami yang dimakan dan jenisnya tidak terlalu banyak, itu makin gampang. Sakitnya juga sederhana. Makin kompleks yang dimakan, pengobatan dan obatnya juga makin, jenis penyakitnya juga ngikutin. Seseorang yang makan dalam kehidupan kesehariannya hanya 10 macam, ya paling penyakitnya itu-itu juga. Seseorang yang makannya, Masya Allah, dia setiap minggu wisata, kuliner, macam-macam. Pokoknya apa yang enak dicoba semua. Nah, itu juga sakitnya juga macam-macam juga. Gitu, Pak. Intinya seperti itu. Kemudian apakah ada aktivitas fisik di zaman dulu? Iya. Maka ada banyak, bahkan para ulama kumpulkan dalam satu tulisan tentang di celanya, mohon maaf Pak, saya juga nggak, maksudnya gemuk, fenomena perut buncit dan badan gemuk, itu sampai ada tulisannya. Ya tantangan juga bagi kita sebetulnya, bagi saya juga termasuk. Ya kemudian para sahabat itu diceritakan mereka biasa bergulat, memanah. Kemudian ada motivasi Rasulullah SAW walaupun hadisnya diperselisihkan, ajarilah anak laki-laki kalian untuk bergulat, berkuda dan memanah. Rasulullah SAW juga sering melakukan latihan dan juga mencari partner untuk sparring untuk gulat. Disebutkan para sahabat sebelum maghrib, habis asar sebelum maghrib mereka memanah dulu sebelum sholat, dan mereka biasanya melakukan aktivitas fisik pagi dan petang, tapi tidak di siang hari. Seperti itulah kurang lebih aktivitas fisik. Ya, dan itu berkaitan dengan tentu saja penjelasannya saat ini
adalah tentang masa otot, ya masa otot yang mengalami penurunan, defisit tahun demi tahun ketika seseorang telah mencapai usia 30-an ke atas, ya seperti itu. Ya sampai di sini jamaah, mungkin ini sama-sama nanti kita bahas insya Allah. Dan saya juga berusaha mengambil syarah. Saya belum ketemu syarah atau penjelasan kitab ini kecuali dalam bentuk ceramah beberapa masyayikh, dan kita bisa ambil faidah dari situ insya Allah. Semoga bermanfaat, semoga Allah Ta'ala memberikan karunia kesehatan kepada kita, dan jikalau kita sakit semoga disembuhkan, dan juga kalaupun belum sembuh kita bisa mendapatkan kebaikan, bersabar dan mendapatkan pahala daripada Allah dan penghapusan dosa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.